Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua telah berhasil memasuki bulan Ramadan dan sampai pada hari yang keempat hari ini. Kita memang harus bersyukur karena kita bisa memasuki bulan suci ini. Tidak semua orang tentu diberi rahmat oleh Allah, diberi nikmat untuk sampai ke bulan ini. Tapi rasa syukur kita itu sudahkah sepadan dengan apa yang telah kita lakukan dalam 4 hari ini? Mari kita berhitung diri. Pertanyaannya sederhana saja. Sudahkah saya maksimal dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini beribadah? Jangan kita katakan bahwa ya alhamdulillah saya sudah masuk bulan puasa, saya sudah berpuasa, saya sudah tadarus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita maksimal? Sudahkah kita kerahkan semua potensi yang ada pada kita untuk beramal pada bulan Ramadan yang nyata-nyata pada 4 hari pertama ini? Pertanyaan ini bagusnya dibawa pulang saja untuk direnung-renungkan. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah memberikan tuntunan kepada kita untuk mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, sejalan dengan pertanyaan tadi, sudahkah kita maksimal? Maka orang yang memasuki bulan suci Ramadan ini, kalau saya ibaratkan, umpamakan, seperti orang yang sedang berjalan di suatu jalan, di sebuah jalan, menuju dari satu titik A ke titik B. Katakanlah dari satu kota ke kota A ke kota B, atau di suatu tempat A ke tempat B, terserahlah apa namanya. Di sepanjang jalan itu
banyak orang menawarkan voucher, bonus, voucher hadiah di sepanjang jalan. Maka apakah kita yang berjalan di jalan itu mau mengambil voucher-voucher yang berserakan di jalan, untuk nanti kita tukarkan voucher itu di ujung jalan sana, tentu dengan hadiah dan imbalan yang besar? Ataukah kita asik sambil berjalan bermain HP atau bersiul-siul atau bernyanyi-nyanyi kecil, lengah, tidak mau mengambil dan memungut voucher yang disediakan di sepanjang jalan itu, hingga akhirnya nanti di ujung jalan tidak ada yang bisa kita tukarkan untuk mendapatkan hadiah. Nah, yang manakah kita? Kembali bawa saja pertanyaan itu ke rumah untuk direnung-renungkan. Tapi pada hakikatnya, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, merugi sekali kalau kita tidak memandang kesempatan-kesempatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Sangat-sangat banyak. Semua ibadah, semua amal diganjar puluhan kali lipat daripada hari-hari sebelumnya. Maka akan merugilah orang-orang yang melewatinya begitu saja. Memang ada 3 tipe orang dalam memasuki bulan suci Ramadan. Tipe pertama, orang yang agak kesal hatinya karena terkendala dengan tata aturan Ramadan. Nampak dari mimik wajahnya cemberut. Tipe kedua adalah yang harap cemas, khawatir, cemas. Ini yang kedua ini biasanya melahirkan penyakit di dalam tubuhnya. Entah itu sakit mah, entah itu hipertensi, entah itu sakit gula, semuanya meningkat. Kenapa? Karena puasa dijalani dengan rasa cemas, harap dan cemas. Tapi yang ketiga adalah orang yang menikmati. Ternampak dari ekspresi wajahnya, dia tersenyum, dia bergembira ketika dia memasuki dan menjalani bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Ia dengan leluasa bisa mengambil voucher-voucher yang bertaburan di sepanjang jalannya. Dia menikmati sekali. Maka disinilah maka penyakit-penyakitnya akan berkurang. Karena secara ilmiah memang sudah terbukti bahwa ketegangan psikis, ansietas, depresi, semuanya akan membangkitkan penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolisme dan hormon. Nah, oke lah, kita tinggalkan tentang penyakit itu. Sekarang katakanlah kita sudah beramal sebanyak-banyaknya, sholat sunat sebanyak-banyaknya, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Lantas kemudian, apakah amalan-amalan kita itu yang berlimpah-limpah itu yang akan menghantarkan kita ke surga? Kata Allah, tidak. Bukan amalan yang banyak, sehingga banyak orang yang berhitung-hitung kali. Dihitung-hitungnya, kalau ini saya lakukan sekian balasannya, kalau ini sekian balasannya, kalau ini yang saya lakukan sekian balasannya. Maka dipilih-pilihnya amalan-amalan yang profitnya besar. Bukan begitu. Bukan banyaknya amalan itu yang akan menghantarkan kita ke surga, tapi yang akan menghantarkan kita ke surga adalah
Pertama, maghfirah Allah, keampunan Allah. Yang kedua adalah ridho Allah, keridhaan Allah. Maka inilah tadi di awal khutbah Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ada dua kata di sana. Maghfirah Allah, rahmat Allah. Rahmat yang melahirkan keridhaan Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita naik setingkat. Bukan beramal banyaknya yang menjadi tujuan kita, tetapi ridho Allahnya yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho, mungkin amalan yang tidak terlalu berlimpah ruah bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau keampunan Allah sudah kita raih, maka dosa-dosa sekian lama puluhan tahun itu dibakar habis di bulan ini, maka itulah kita keluar dari sini bersih dari dosa-dosa, dan itulah yang menghantarkan kita ke surganya nanti. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, luruskan niat kita, perbaiki motivasi kita. Mari kita cari keridhaan Allah. Meskipun ridhonya Allah itu tentu ada di balik amal-amal dan amal yang banyak. Tapi bukan amal yang banyaknya yang dituju, tetapi ridho Allah terhadap amal kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu kita ulang-ulang di khutbah yang kedua itu mengingatkan bahwa dalam perjalanan waktu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, sebenarnya manusia itu defaultnya, kalau dalam istilah sainsnya default, nilai dasarnya itu adalah merugi, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk tidak merugi, yaitu beriman dan beramal soleh. Orang yang statis, diam, tidak bergerak, kondisi nol, itu adalah merugi. Bukan pulang pokok, tapi merugi. Maka semoga kita bisa paham itu, bergerak dan bergerak terus, berjuang dan berjuanglah terus, berkarya dan berkaryalah terus, beribadah dan beribadahlah terus. Karena hanya dengan itu kita tidak terjerembab dalam keadaan merugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.